Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Hari-hari setelah Asya pulang dari rumah sakit, alhamdulillah Bu Dokter sudah pulang. Mama berkaca-kaca menyambut Asya pulang. Mama adalah ART yang sudah dianggap saudara oleh Asya. Keluarga mereka memang begitu, tidak pernah membedakan status sosial. Iya Mama, alhamdulillah Asya juga sudah kangen rumah, sudah rindu berat, jawab Asya yang sudah kembali ceria. Semua sangat senang, apalagi Mama yang berstatus janda itu sedang menunggu kesembuhan Asya. Ya, karena satpam komplek di sana hendak menikahi Mama. Rencananya akan diadakan pernikahan tapi menunggu dokter Asya sembuh dari sakit. Rencana pernikahan Mama sudah jauh-jauh hari direncanakan dan belum sempat terlaksana. Keduluan Asya mengalami kecelakaan. Setelah Asya sembuh, sepertinya rencana itu akan kembali dilanjutkan. Pembicaraan sore itu, mereka semua membahas rencana pernikahan Mama. Mama janda tanpa anak. Ia diusir oleh suami dan pelakor yang sudah menghancurkan rumah tangga Mama. Mama yang malang hanya duduk diam di ujung komplek, seperti bingung. Setelah diusir, Mama bagai kehilangan arah. Sanak saudara sudah tidak ada yang peduli. Mama seolah terbuang tanpa ada yang pedulikan nasibnya. Beruntung ia bertemu polisi baik hati 8 tahun silam, Bima Sena. Ya, pria itu membawa Mama ke rumah. Mama yang waktu itu masih muda dan hanya duduk terdiam membuat Bima Sena terketuk untuk menolong. Hari itu, Bima Sena yang masih tinggal dengan ibu dan bapak membawa Mama ke rumah. Di sana ia bisa mendapatkan tempat tinggal dan bekerja sebagai ART. Baru-baru ini Mama diajak kembali oleh Bima Sena. Bila sebelumnya Asya tidak memiliki asisten pribadi karena 5 tahun hanya tinggal berdua saja dengan Bima Sena, sekarang Asya sejak ada Zidan dan Ayla, Bima Sena meminta Mama ikut dengannya meninggalkan rumah ibu Bima Sena. Dan tidak taunya ada satpam duda di komplek itu yang ternyata naksir Mama. Tidak mau mengundang fitnah. Duda itu malah langsung ingin menghalalkan Mama, tapi keburu dokter Asya kecelakaan. Alhamdulillah, sekarang semua kembali seperti semula. Dokter sudah sehat dan acara pernikahan pun kembali dibicarakan. Pakai WO, Mas gak mau kamu kelelahan, pesan Bima Sena tegas. Iya, mereka itu asli orang-orang dermawan. Bahkan ART mereka yang sudah dikenal Bima Sena 8 tahun itu akan dibuatkan sebuah pesta pernikahan. Nanti setelah nikah tetap tinggal di sini ya Mama. Mama pun mengangguk setuju, soalnya ia juga sudah sayang dengan keluarga itu. Kamarnya akan direnovasi. Kalau kalian punya anak nanti juga tetap tinggal sama Asya ya. Lagi-lagi Mama mengangguk. Kali ini matanya terasa perih. Beruntung bagi Mama dipertemukan dengan manusia-manusia berhati malaikat tersebut. Hari ini semua sudah bersiap-siap. Mereka sudah berkemas. Bima Sena dan yang lain sedang mengambil cuti. Mereka akan ke Pemalang. Bima Sena serta keluarga kecilnya dan geng duda akut akan ke rumah orang tua suami Mama. Ya, Bima Sena dan Asya memang sudah menganggap Mama seperti saudara sendiri. Lepas pulang dari rumah sakit setelah koma dan sempat masuk rumah sakit lagi, setelah itu acara pernikahan Mama langsung disegerakan. Dengan jasa WO tentunya, karena semua keluarga tidak mau Asya capek, apalagi Asya kan selalu sok kuat, padahal tubuhnya masih rentan. Dan hari ini kebetulan semua sudah berencana akan ke kota di mana suami Mama berasal. Pemalang. Masya Allah, indah banget, seru Asya di dalam sebuah mobil. Ia menatap takjub pemandangan pegunungan di depan matanya. Indah banget Mas, ucapnya lagi sambil menyandarkan kepala pada bahu kekar Bima Sena yang sejak tadi juga menikmati keindahan yang berbeda.
Jika Asya mengagumi perbukitan dan pegunungan hijau di luar sana, Bhimasena justru menikmati keindahan yang lain, sebuah keindahan yang membuatnya sangat bersyukur karena sudah dilimpahkan karunia memiliki istri yang sungguh indahnya Masya Allah tersebut. Sedangkan di kursi belakang, Zidan dan Ayla serta para duda juga mengamati keindahan di luar sana. Terlihat kerbau di tepi jalan, beberapa pejalan kaki yang membawa rumput di atas kepala mereka, sebuah pemandangan pegunungan yang cukup membuat tenang. Beberapa saat kemudian, mobil rombongan yang membawa keluarga dari Jakarta itu akhirnya tiba di depan rumah keluarga suami Mama. Mereka semua langsung menyambut dengan hangat, sebab Mama dan suami sudah mengabari sebelumnya. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, kamar keluarga suami Mama pun tak cukup. Akhirnya mereka sebagian menginap di kerabat lain dan di rumah kepala desa. Tak disangka, kepala desa di sana sangat muda, baru 30 tahun. Muda, tampan, dan terlihat cerdas, dan dia masih lajang. Begitu tiba, Asya langsung disambut para emak-emak di sana. Mereka terus saja menatap Asya. Dokter tersebut tidak boleh melakukan apa-apa, cukup duduk di ruang tamu dan menjawab semua pertanyaan para warga. Semua terlihat aneh saat menatap Asya. Mungkin seperti kedatangan bule ke kampung, atau malah seperti melihat artis masuk desa. Tidak salah sih, karena paras Asya memang di atas rata-rata. Tidak hanya good looking, dokter tersebut juga good attitude. Dipegang-pegang para emak-emak, Asya terlihat ramah, baru kenal semua terlihat akrab. Saat Asya dikelilingi emak-emak, lain halnya dengan 3 perjaka jomblo karatan kualitas premium dan 2 duda quality super, para perwira polisi yang ikut datang bersama mereka, yaitu anak buah Bhimasena, serta duda-duda tampan serta mapan. Mereka dikelilingi para gadis-gadis yang sedang TP-TP. Tanpa malu-malu, para gadis di sana menggoda para pria-pria dari ibu kota tersebut. Maklum kalau semua gadis silau, sebab ketampanan para polisi dan para duda cukup membuat mata tidak mau berkedip, takut kalau gantengnya kelewatan. Tinggi mereka yang rata-rata di atas 180-an, didukung postur yang tegap, atletis, dan gagah, so pasti para kaum hawa di sana langsung meleleh. Apalagi pria-pria juga ramah. Tidak mungkin kan mereka jutek saat mereka bertamu, jadi sebisa mungkin mereka bersikap sangat sopan. Apalagi Haris dan Dika, 2 orang ini paling banyak penggemar dadakannya. Sampai ke kamar mandi yang ada di luar rumah. Maklum pegunungan, masih banyak kamar mandi di luar rumah. Dan saat akan ke kamar mandi, bukannya pergi, para gadis-gadis malah sengaja duduk di sekitar kamar mandi tersebut. Jelas mereka gagal mandi. Alhasil pergi ke rumah kepala desa hanya untuk numpang mandi. Malam harinya, semua berkumpul di aula sederhana seperti gapura desa. Di sana, Asya baru duduk langsung didatangi ibu-ibu dan juga para gadis. Maaf Bu Dokter, mau tanya, Bu Dokter pakai skincare apa ya? Kok bisa kulitnya seperti ini? Asya tersenyum manis. Ia kemudian mengatakan apa yang menjadi resep selama ini agar kulit terlihat glowing dan lembut. Pasti mahal ya Bu Dokter, sela gadis lain, padahal Asya baru mau menjawab. Jangan ngomong dulu, dengerin Bu Dokter, celetuk emak-emak. Asya nggak pakai skincare mahal, cuma bersihin wajah aja kalau mau tidur sama air wudhu, udah. Bohong, cetus gadis di sebelah Asya. Bagi resepnya Bu, merek apa? Kalau mahal, biar saya nabung dulu. Asya terkekeh. Demi Allah, ibu-ibu dan mbak-mbak serta adik-adik, Bu Dokter cantik tapi pelit, celoteh mereka yang kecewa. Gagal tahu rahasia kecantikan Dokter Asya. Oke, Asya cuma rajin minum susu campur pisang, di blender sampai halus, tidak pernah telat, dan itu sejak Asya kecil sampai sekarang. Kalau nggak percaya, tanya sama yang lain.
Wajah Asya tampak serius, membuat semua langsung percaya. "Oh, itu gampang. Di kebun banyak pisang," seru ibu-ibu. "Cuma itu, nggak pakai suntik pemutih dan minum obat seperti di TV-TV?" tanya gadis-gadis yang penasaran. Asya menggeleng pelan. "Nggak ada, cuma itu." Mereka pun langsung manggut-manggut. Sesaat kemudian mereka membahas topik yang lain. Kali ini Dokter Asya membagi ilmu kedokteran yang ia dapat selama menjadi dokter. Sedikit banyak ia memberikan banyak pengetahuan yang ia miliki. Ia bagi, berharap akan bermanfaat meski sedikit saja.